Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik, cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 200 bertepatan dengan bab ke 943. Sewaktu keluarga Wu dimarahi di internet, pernyataan grup Wu juga dipublikasikan melalui berbagai saluran. Tapi semua netizen bisa melihat ini adalah pernyataan untuk melepaskan diri dari masalah. Siapapun tahu orang berpengaruh seperti Wu Donghai tidak mungkin tidak tahu pekerjaan apa yang dilakukan adik iparnya. Sangkalan yang dia keluarkan saat ini tidak berguna sama sekali. Selain itu, banyak orang di internet yang telah mendapatkan resume kehidupan Sue Nasan. Keluarga Sue adalah keluarga yang sangat terbelakang di bagian selatan. Bukan hanya tidak punya uang, tapi keturunannya juga sangat sedikit. Keluarga Sue baru menjadi lebih baik setelah putri keluarga Sue yakin menikah dengan Wu Donghai. Namun orang tua Sue yakin tidak punya nasib yang begitu bagus. Keduanya meninggal karena kanker tidak lama setelah putrinya menikah. Sewaktu mereka meninggal, Sue Nasan masih merupakan generasi kedua, masih merupakan pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Pada waktu itu, Sue Nasan mengandalkan seluruh kehidupan pada kakaknya Sue Yakin. Dia menjalani hidup dengan mabuk setiap hari. Kemudian Sue Nasan mulai berkembang sedikit demi sedikit. Titik awal kemajuannya adalah geng pengemis. Selain itu, ada banyak orang yang sedang mengungkapkan lintasan perkembangan pengemis di internet. Sebenarnya geng pengemis dibagi banyak kelompok pada awalnya. Geng pengemis Sue Nasan tidak terlalu kompetitif. Bahkan beberapa kali hampir ditelan oleh kekuatan yang lebih besar. Sampai suatu saat setelah kakak iparnya Wu Donghai maju dan menyelesaikan permasalahannya, tidak ada orang di Jianan yang tidak tahu kalau dirinya adalah adik ipar Wu Donghai. Justru karena semua orang melihat kekuatan Wu Donghai, Sue Nasan baru bisa berkembang sampai seperti sekarang. Jadi Wu Donghai keluar membuat pernyataan bahwa dia dan Sue Nasan tidak ada hubungannya. Dia juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Sue Nasan ini sama sekali tidak bisa meyakinkan orang-orang. Tidak hanya tidak bisa membujuk mayoritas netizen, tapi bahkan dibenci oleh netizen karena dirinya tiba-tiba membuat pernyataan saat ini. Jadi suara makin netizen semakin keras dan kali ini semua orang langsung menargetkan pada Wu Donghai. 80% orang sedang memarahi Wu Donghai. Wu Donghai sama sekali tidak menyangka kalau pernyataan yang dia buat malah menjadi berdampak negatif pada dirinya. Daripada mengatakan dia memberikan sangkalan, lebih baik mengatakan dia menarik perperangan lisan. Pernyataan ini menarik semangat juang semua orang kepada dirinya. Wuxin tidak tahan ketika melihat ayahnya dikutuk di internet dan dihina oleh ratusan juta netizen. Maka keinginannya untuk membeli netizen bayaran semakin kuat. Maka dia segera mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membersihkan namanya. Pemimpin netizen bayaran ini punya kemampuan untuk membersihkan nama para orang jahat. Selama memberikan uang padanya, mereka bahkan bisa membalikan fakta. Mereka tidak akan takut meskipun harus bermusuhan dengan seluruh dunia. Sebenarnya orang-orang seperti ini sangat banyak di internet. Orang-orang ini khusus menjelekkan orang lain atau membersihkan nama penjahat. Misalnya di dunia hiburan, istri pasangan selebriti sering ketahuan selingkuh, tapi supaya dirinya tidak terekspos dan karirnya terpengaruh, maka mereka akan menghabiskan banyak uang untuk mencoreng nama baik suaminya dan membalikan fakta serta mengatakan suaminya selingkuh, mengatakan suaminya tersihir dan tidak memedulikan keluarganya. Dengan cara ini, sewaktu suaminya dikritik semua orang, dirinya sendiri bisa bergerak dengan bebas. Pemimpin netizen bayaran ini telah banyak melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian mereka punya kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Wu. Sebelumnya Wu Qi, adik Wu Xin,
karena sembarangan memberikan sugesti psikologis kepada para gadis kecil dan membimbing seorang gadis untuk melompat dari gedung juga pernah terekspos di internet. Pada saat itu, keluarga Wu juga meminta pemimpin netizen bayaran untuk maju. Mereka mengubah fakta Wuki menyebabkan kematian gadis itu menjadi keserakahan gadis itu untuk bisa menikah dengan keluarga kaya. Tapi akhirnya gagal mengejar Wuki sehingga mengancamnya dengan melompat dari gedung. Tapi pada akhirnya menyebabkan kematian. Pada saat itu dengan memakai kekuatan pemimpin netizen bayaran yang kuat dan rasa tidak tahu malunya, mereka memutarbalikkan fakta di internet dan membuat netizen salah sangka terhadap gadis itu yang serakah sehingga menyebabkan sejumlah besar netizen memarahi gadis itu pantas mati, memarahi orang tua gadis itu yang tidak mendidik anaknya dengan baik sehingga memaksa orang tua yang kehilangan putri satu-satunya minum racun dan mati di rumah. Mereka memakai kematian untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Setelah orang tua gadis itu meninggal, pemimpin netizen bayaran sengaja menekan berita kematian mereka. Mereka juga sengaja menciptakan kebohongan bahwa mereka berdua telah memeras keluarga Wu dan meminta kompensasi puluhan juta lalu imigrasi ke Amerika. Para netizen yang tidak tahu kebenarannya berpikir kalau itu adalah kebenarannya. Mereka bahkan mengutuk orang tua gadis itu bahkan ketika orang tua mereka sudah meninggal. Pemimpin netizen bayaran ini bukan hanya tidak tahu malu, mereka malah merasa bangga dan sering menyatakan kepada dunia luar bahwa itu semua adalah karya mereka dalam melakukan pengapuran di dalam masyarakat. Ini menunjukkan betapa jahatnya mereka. Yang paling konyol adalah pemimpin netizen bayaran ini tidak tahu malu sampai tahap ini dia bahkan menemani dirinya sendiri dengan julukan internet. Menamai dirinya sendiri dengan julukan internet, jaga keselamatan diri sendiri. Netizen bayaran yang bernama jaga keselamatan diri sendiri ini sangat rendahan dan mulai melakukan aksinya setelah menerima bayaran 20 juta dari keluarga Wu. Dia memposting di berbagai situs web utama dan mengklaim sebagian besar netizen diperalat oleh orang-orang yang punya niat buruk. Wu Donghai adalah pebisnis yang paling terkenal di Jianan, juga dermawan terbesar di Jianan. Tidak ada orang yang lebih peduli keselamatan dan kesehatan anak-anak di bawah umur. Bagaimana mungkin dirinya bisa membiarkan Sui Nazan melakukan hal yang tidak bermoral itu? Masalah ini terlihat jelas kalau ada orang yang ingin membuat keluarga Wu hancur sehingga dirinya bisa mendapatkan keuntungan dari semua ini. Dia bahkan bersumpah, jika aku berbohong maka akan disambar petir dan seluruh keluarga akan mati. Untuk membuat semua orang mempercayainya, dia secara khusus membuat daftar para pesaing grup Wu dalam berbagai bidang dan mengklaim bahwa mungkin saja perusahaan-perusahaan itu berada di balik layar, bahkan ada kemungkinan bersatu untuk menghadapi keluarga Wu. Selanjutnya orang ini juga mengerahkan seluruh keluarganya dan beraksi menggunakan akun netizen bayaran. Pada saat ini Yi Chen masih berada di helikopter dan dalam perjalanan pulang ke Jining. Dia membuka beberapa web secara sembarangan. Dia merasa senang ketika melihat semua orang menyerang keluarga Wu. Tidak peduli Wu Donghai ikut secara langsung dalam masalah yang tidak bermoral atau tidak, dia menanggung dosa memberikan dukungan untuk kejahatan ini. Jika bukan karena dia yang mendukung Sui Nazan, maka Sui Nazan tidak mungkin ada kesempatan berkembang seperti sekarang. Maka dia tidak ada kesempatan untuk menghancurkan begitu banyak masa depan anak-anak di bawah umur. Jadi meskipun Sui Nazan sudah mati, tapi keluarga Wu harus membayar harga untuk masalah ini. Namun sewaktu dia sedang menelusuri bagian komentar netizen, dia tiba-tiba melihat postingan netizen yang bernama jaga keselamatan diri sendiri. Setelah melihatnya, dia tidak senang melihat kata-kata orang ini. Maka dia memberikan perintah kepada Chen Zekai, cari seorang peretas hebat. Cari data orang ini dan lihat apakah dia menerima uang dari keluarga Wu. Jika benar, maka sekalian sebarkan datanya. Biarkan keluarga Wu malu sekalian. Chen Zekai segera mengangguk. Baik, Tuan Muda, aku akan segera melakukannya. Yi Chen berkata lagi, oh ya, cari lokasi netizen bayaran ini dan tangkap dia.
ke tempat peternakan anjing Hongwu. Chen Jikai segera bertanya, "Tuan muda, Anda mau melakukan apa dengan netizen bayaran ini?" Yi Chen berkata dengan dingin, "Orang yang membuat rumor harus mati." Netizen bayaran yang bernama Jaga Keselamatan Diri Sendiri ini adalah orang biasa yang tidak tahu malu. Meskipun dia punya kemampuan untuk memanggil netizen bayaran, tapi di depan seorang peretas hebat dia hanyalah orang yang transparan. Peretas langsung bisa mendapatkan informasi pribadinya setelah masuk ke dalam komputernya. Pertama-tama orang ini berasal dari provinsi Hui. Rumahnya berada di kota Luan. Kedua, orang ini memang baru saja menerima uang 20 juta dari keluarga Wu. Selain itu, orang itu ternyata sangat bodoh karena memakai rekening atas namanya sendiri untuk menerima uang dari keluarga Wu. Selain itu, peretas juga menemukan riwayat obrolan antara dirinya dengan keluarga Wu. Di dalam obrolan itu, Wuxin bertanya kepadanya apakah dia punya cara untuk membantu membersihkan nama keluarga Wu. Dia segera berkata bahwa dirinya punya 10.000 cara membersihkan reputasi mereka. Selain itu, dirinya sudah berulang kali melakukan hal ini. Dia juga membahas kasus Wuki terakhir kali bisa membuat Wuxin yakin dengan kekuatannya dan bersedia memberikan bisnis ini padanya. Setelah peretas mendapatkan informasi ini, dia segera melaporkan kepada Chen Jikai. Chen Jikai melaporkannya kembali kepada Yi Chen. Dia bertanya, "Apa yang ingin Tuan muda lakukan?" Yi Chen berkata dengan datar, "Kita seharusnya punya mata-mata di kota Luan, bukan?" Chen Jikai segera mengangguk dan berkata, "Tuan, tentu saja mata-mata kita ada di seluruh kota yang ada di seluruh negeri." "Baik," Yi Chen berkata dengan puas. "Kalau seperti itu, segera beraksi sekarang dan tangkap orang itu dulu. Seharusnya kota Luan tidak jauh dari Jinling, bukan?" Chen Jikai berkata, "Jarak garis lurus lebih dari 200 km. Yi Chen berkata, "Akan tiba kurang dari 1 jam kalau dipakai helikopter. Kamu minta orang segera menangkapnya sekarang dan segera bawa dia ke peternakan Hongwu menggunakan helikopter. Selain itu, setelah ditangkap, minta peretas sebarkan semua informasi di internet. Aku ingin reputasi keluarga Wu hancur." "Baik," Chen Jikai mengangguk dan segera memberikan perintah. Kota Luan adalah sebuah kota kecil di provinsi Hui. Perekonomiannya tidak terlalu maju, harga rumah dan konsumsi tidak tinggi, dan pemimpin netizen bayaran yang bernama Jaga Keselamatan Diri Sendiri ini bahkan tidak tamat sekolah dasar. Dia sama sekali tidak memiliki moral. Dia termasuk masyarakat tingkat bawah sehingga jika akan mati kelaparan, maka orang seperti dia dulu akan mati terlebih dahulu. Tapi era internet memberi kesempatan orang ini untuk menunjukkan dirinya. Dia mulai mengutuk orang di internet terlebih dahulu. Sebelumnya dia bisa memarahi orang selama seharian di internet meskipun hanya membayar 50 sen untuknya. Kemudian dia pelan-pelan menemukan orang kaya sehingga menjadi netizen bayaran. Dia sekarang adalah orang kaya di kota kecil ini, tinggal di villa tunggal, mengemudikan mobil Mercedes-Benz dan terlihat seperti orang kelas atas. Masalah keluarga Wu hari ini telah menerima penghasilan sebanyak 20 juta yang membuatnya sangat gembira. Pada saat ini dia tidak peduli tentang makanan karena dia sedang mengatur pekerjaan netizen bayaran di rumah supaya mereka menggunakan segala cara untuk membersihkan nama keluarga Wu. Bahkan menyuruh mereka menyebarkan rumor tentang selebriti yang sedang populer untuk menarik perhatian orang tentang berita keluarga Wu. Dia sudah biasa melakukan hal seperti ini. Jadi pengaturannya sangat lancar. Tapi dia tidak tahu kalau pada saat ini ada sekelompok orang yang mulai bergerak dari kota menuju ke villa dia berada. Sewaktu dia selesai mengatur pekerjaannya dan menikmati sebatang rokok dengan santai, pintu villa tiba-tiba dibuka dengan mendobrak pintu. Segera setelah itu, sekelompok pria bersenjata dan memakai seragam hitam segera masuk ke dalam villa. Dia dan keluarganya langsung ketakutan. Salah satu pria berpakaian hitam melangkah ke arahnya dan menodongkan senjata di kepalanya. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu jaga keselamatan diri sendiri?" Pemimpin netizen bayaran itu buru-buru berkata dengan ketakutan, Bukan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Siapa kalian?" Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Kamu akan segera tahu siapa kami. Ikut kami." Pemimpin netizen bayaran segera berteriak,
ikut dengan kalian. Kenapa kalian menerobos ke rumahku? Aku akan lapor polisi kalau kalian masih tidak pergi." Dua orang pria berbaju hitam langsung maju ke depan. Salah satu di antara mereka menangkap lengannya dan memelintirkannya ke belakang. Pemimpin netizen bayaran langsung berteriak. Salah satu orang tidak berencana melepaskannya. Dia langsung memiringkan badannya selama 45 derajat, menendang kedua lututnya dan langsung membuat kedua lututnya patah. Pemimpin netizen bayaran itu hampir pingsan karena kesakitan. Keluarganya sudah menangis karena ketakutan. Pria berbaju hitam tersenyum dingin. "Bukankah kamu lumayan hebat di internet? Kamu bisa mengumpat hanya dengan menggerakkan jarimu. Kenapa kamu langsung jadi pengecut begitu dipukul 2 kali? Orang sepertimu sama sekali tidak keren di kehidupan nyata." Pemimpin netizen bayaran segera menangis. "Kakek buyutku, aku hanya seorang pengecut. Mohon kalian ampuni aku. Aku bisa memberikan uang kepada kalian. Aku ada banyak uang." Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan marah, "Kamu bahkan sombong karena menghasilkan uang dengan melakukan hal tidak bermoral. Bajingan sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini." Setelah itu dia mengeluarkan pemotong cerutu, memegang tangan kanannya lalu berkata dengan dingin, "Bukankah kamu mencari makan dengan mengandalkan 10 jarimu? Baik, aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana uangmu dihancurkan." Setelah itu, pemotong cerutu bergerak tanpa henti dan meninggalkan 10 jari di lantai. Pemimpin netizen bayaran kesakitan dan putus asa, tapi dia mendengar para berbaju hitam berkata, "Yang tadi hanya pembukaan saja, tapi kamu sudah ketakutan seperti ini. Tidak perlu buru-buru, kita pergi ke Jinling. Permainan menarik masih ada di belakang." Netizen bayaran itu berkata sambil menangis, Kakak, kakek ampuni aku baru berumur 25 tahun, kesalahanku tidak harus mati." Pria baju hitam berkata dengan dingin, "Tuan muda, kami sudah mengatakan kalau orang yang membuat rumor harus mati." Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Bawa pergi orang ini, antar ke pinggiran timur. Sejauh 10 kilometer, helikopter akan segera sampai." Kemudian sekelompok orang berpakaian hitam langsung membawa netizen bayaran yang sudah lumpuh itu keluar dan memasukkannya ke dalam mobil lalu bergerak ke arah pinggiran kota. Pada saat ini, Wuxin yang ada di Suhang masih menunggu netizen bayaran ini untuk membersihkan reputasi keluarga Wu dan pada saat yang sama mengalihkan perhatian. Tapi dia menduga kalau segera muncul trending topik lainnya di internet. Keluarga Wu melontarkan 20 juta menyewa netizen bayaran untuk membersihkan namanya. Di bawah trending topik ini ada tangkapan layar obrolan antara Wuxin dan netizen bayaran itu. Tangkapan layar terbukti bukti pembayaran dan nomor rekening bank. Kali ini seluruh jaringan internet menjadi lebih heboh lagi. Keluarga Wu telah meledakkan opini publik warga internet. Tidak ada yang menduga kalau keluarga Wu berani melakukan yang memalukan seperti ini. Ini sangat membangkitkan kemarahan dan rasa keadilan di hati semua orang. Udong Hai kelabakan karena tadi sudah menjadi trending topik, tapi asistennya tiba-tiba memberitahunya, "Ketua Dewan, gawat, terjadi masalah besar. Riwayat obrolan Tuan Muda pertama dengan netizen bayaran terbongkar. Opini publik sedang menyerang keluarga Wu di internet dengan lebih kuat." Udong Hai mengeluarkan ponsel untuk melihatnya. Dirinya hampir meledak. Dia berjalan ke depan Wuxin, mengangkat tangan dan menamparnya. Dia berkata dengan marah, "Dasar tidak berguna, siapa yang menyuruhmu membuat keputusan?" Wuxin merasa sangat sedih. Dia hanya ingin meringankan masalah ayahnya, tapi tidak diduga kalau netizen bayaran ini ternyata tidak bisa diandalkan. Bukan hanya tidak bisa diandalkan, dia bahkan berani mengkhianatinya. Dia sangat marah dan berkata kepada Wu Donghai, "Ayah, netizen bayaran itu menerima uang, tapi dia berani mengeksposku. Aku pasti akan menghancurkannya." Wu Donghai berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar bodoh. Seorang netizen bayaran miskin mana berani melawan keluarga Wu kita. Pasti ada orang yang berada di balik semua ini." Wuxin segera bertanya, "Ayah, menurutmu siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang begitu berani?" Ini bukan hanya berani membunuh paman dan anggota inti geng pengemis, dia juga berani melawan keluarga Wu secara terbuka. Wu Donghai berkata sambil
mengertakkan giginya. Aku juga sedang memikirkan masalah ini, tapi aku sama sekali tidak bisa membayangkan siapa sebenarnya yang punya keberanian seperti ini. Keluarga yang biasanya berselisih dengan kita sudah kita tekan. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk melakukan hal sebesar ini. Uksin bertanya, "Ayah, apakah maksudmu ada keluarga yang kekuatannya lebih besar sedang menargetkan kita?" Wudong Hai menghela nafas. "Aku tidak tahu untuk saat ini, tapi aku tiba-tiba merasa kalau masalah ini ada kaitannya dengan Yi Chen yang ada di Jinling." Yi Chen? Uxin berkata dengan kaget. Dia seharusnya tidak punya kekuatan sebesar ini, bukan? Dia mungkin saja bisa punya kekuatan di Jinling, tapi bagaimana mungkin dia ada kekuatan besar di Zhuang dan menangkap semua anggota inti geng pengemis? Bahkan keluarga Wu mungkin saja tidak punya kekuatan sebesar ini. Wu Donghai mengangguk dan berkata, "Benar apa katamu, tapi alasan kenapa aku berpikir seperti itu karena aku baru saja menilai sebuah informasi di internet." Uxin segera bertanya, "Informasi apa?" Wu Donghai berkata dengan wajah suram, "Anak buah paman sialanmu itu akan membeli anak-anak yang dicuri dari panti asuhan Jinling." Setelah mengatakan ini, Wu Donghai berhenti dan berkata lagi, "Aku sebelumnya pernah menyelidiki identitas si Chen ini. Dia tumbuh besar dari panti asuhan Jinling." Ternyata seperti itu. Wuxin berkata dengan kaget. "Jika seperti itu, anak-anak yang dicuri itu bisa dihitung sebagai adik-adik Yi Chen." "Benar," Wu Donghai berkata. "Jadi aku menebak kalau masalah ini adalah kaitannya dengan Yi Chen." Wuxin tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, "Tapi apa yang bisa dilakukan Yi Chen? Meskipun dia ada dukungan di Jinling, tapi dia tidak punya kekuatan besar. Meskipun meminta bantuan dari keluarga Song, mereka juga tidak punya kekuatan sebesar ini." Wu Donghai berkata dengan cemas. "Jadi ini adalah hal yang aku khawatirkan. Aku sama sekali tidak takut jika keluarga Song menjadi dukungannya. Tapi yang aku takutkan adalah Chen Jekai." Sewaktu dia berada di Jinling, Wu Donghai dan putranya dipukul keluar dari Hotel Buckingham Palace oleh Chen Jekai. Pada waktu itu kaki mereka berdua patah. Helikopter yang mereka tunggu dengan susah payah tidak diizinkan berhenti di halaman Hotel Buckingham Palace. Bisa dikatakan kalau dia sama sekali tidak memberi muka kepada ayah anak itu. Tapi Chen Jekai adalah orang keluarga Yi. Semua orang tahu dengan hal ini. Jadi ayah anak keluarga Wu itu sama sekali tidak berani membuat perhitungan dengannya. Wu Donghai sedang curiga kalau orang yang punya kekuatan di Suhang dan membunuh seluruh anggota inti geng pengemis Suhang dalam waktu dekat adalah Chen Jekai. Wuxin menjadi panik ketika dia mendengar tebakan ini. Dia melihat Wu Donghai dan bertanya, "Ayah, kenapa Chen Jekai begitu membantu Yi Chen? Dirinya hanya perwakilan keluarga Yi saja. Seharusnya jika ini keputusannya sendiri, dia tidak mungkin bisa menggerakkan kekuatan sebesar ini. Dia pasti menggunakan kekuatan keluarga Yi. Kenapa dirinya berani menggerakkan kekuatan keluarga Yi demi Yi Chen?" Jangan-jangan ekspresi Wuxin terlihat sangat buruk ketika dia memikirkan ini. Dia melihat ayahnya dan bertanya dengan pelan, "Ayah, apakah Yi Chen itu orang keluarga Yi?" Jika seperti ini, masalahnya terasa masuk akal. Dia adalah anggota keluarga Yi, sehingga Chen Jekai melindunginya. Dia orang keluarga Yi, sehingga bisa menggerakkan kekuatan sebesar ini. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi sepertinya di video ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Karena kita sangat penasaran, pasti kita akan mengikuti di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.